Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Pak Sigit, ini saya mengganggu waktunya panjenengan. Saya diberi tugas di modul 3.1 di mana materinya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di antaranya harus mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Sehingga saya ini bermaksud untuk mewawancarai Pak Sigit seperti itu. Ada beberapa pertanyaan Pak Sigit, sekitar ada 8 yang terkait dengan pertanyaan tentang kasus dilema etika dan kejujuran moral seperti itu. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Sigit dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Oke. Di dalam memimpin suatu satuan pendidikan maupun sekolah, ya, itu tentunya kita banyak sekali mengalami beberapa atau harus menyelesaikan beberapa masalah yang itu bisa dikategorikan sebagai dilema etika maupun rujukan moral. Nah, biasanya kalau saya selaku pimpinan satuan pendidikan dalam mengidentifikasi itu dengan cara kita mengenali nilai-nilai yang terkandung di dalam permasalahan tersebut. Apakah itu bertentangan, istilahnya bertentangannya itu benar versus benar, yang itu dalam dilema etika, ataupun yang benar versus salah, mungkin karena dengan adanya peraturan-peraturan yang ada yang itu masuk dalam rujukan moral. Jadi intinya adalah di mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam permasalahan tersebut. Jadi kesimpulannya di sini memang dalam permasalahan di sekolah mesti menemui adanya dilema etika dan rujukan moral nih Pak Sigit ya. Kemudian yang kedua Pak Sigit, bagaimana Pak Sigit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak? Kalau selama ini yang saya lakukan atau saya jalankan dengan prinsip resolusi yang ada. Artinya di sini saya menggunakan 3 prinsip yang ada di dalam penyelesaian kasus-kasus, di mana yang pertama prinsip dalam pengambilan keputusan adalah berdasarkan atau berbasis hasil akhir, itu yang pertama prinsip. Yang kedua berbasis dengan peraturan atau rule yang ada. Yang ketiga berbasis rasa peduli. Ketiganya ini sangat-sangat berbeda sekali, di mana kita bisa mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada yang saya sebutkan di sini. Tetap berbasis pada prinsip ya Pak. Iya. Prinsip-prinsip itu yang jadi bahan pertimbangan Pak Sigit selama ini ya Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Sigit lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya, dilema, yang namanya dilema kita tentu sulit ya untuk memutuskan. Nah, langkah-langkahnya atau mungkin ya SOP yang saya terapkan untuk diri saya sendiri itu yang pertama dengan kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan tadi. Jadi identifikasi masalah tentang nilai-nilai yang terkandung atau yang bertentangan. Kemudian yang kedua, kita juga harus menentukan pihak-pihak mana saja yang terkait untuk permasalahan-permasalahan itu. Jadi dengan banyaknya dengan kita bisa menghubungi
menghubungi atau menentukan dengan pihak yang terkait, kita akan lebih komplit di dalam menggali suatu permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah pengumpulan fakta yang relevan. Jadi fakta-fakta pendukung dari permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, yaitu pengujian benar atau salahnya. Kalau bujukan moral kita gampang, benar salahnya kita gampang. Tetapi kalau dilema etika, pengujiannya kita komparasikan keduanya. Jadi mana yang lebih baik itu yang kita ambil. Artinya kalau itu atau kalau di dalam Islamnya, kalau banyak mudorotnya ya jangan kita, lebih baik kita memilih yang banyak baiknya saja. Kita komparasikan kalau itu benar dengan benar. Kemudian kita investigasi. Langkah selanjutnya adalah investigasi. Dengan investigasi itu kita bisa mendalami suatu permasalahan itu dengan lebih mendalam, sehingga apa yang nanti kita ambil itu keputusan yang memang benar-benar sudah matang dan fix. Yang kemudian yang terakhir yaitu langsung membuat keputusan. Jadi tidak semudah untuk mengambil keputusan saat itu ada permasalahan kemudian diselesaikan ya Pak, yeah. Tapi ada prosedur atau langkah-langkah untuk sampai mendapatkan keputusan yang istilahnya solid lah, dan itu yang terbaik. Tapi kalau prosedur itu mungkin bisa dijalankan dalam waktu yang cepat, ya mungkin bisa selesaikan saat itu juga bisa. Tapi langkah-langkah keenamnya itu harus dilakukan. Kemudian yang keempat, ini hal-hal apa saja yang dianggap Pak Sigit ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang efektif ya. Iya, yang paling efektif. Yang paling efektif adalah bagaimana kita memilih prosedur dalam pengambilan keputusan. Jadi SOP tadi yang sudah saya coba jelaskan tadi, itu hal yang paling efektif. Dengan kita menjalankan SOP ataupun prosedur langkah-langkah yang sudah kita tetapkan dalam diri kita ataupun dalam suatu organisasi, itu akan lebih membuat efektif dalam kita menyelesaikan masalah. Tadi step-stepnya atau langkah-langkahnya sudah jelas. Jadi itu yang dengan kata lain, berarti dengan menerapkan SOP itu berarti sama saja dengan efektivitas dalam pemutusan suatu keputusan. Pak, ya. Kemudian yang kelima ini Pak, apa tantangannya sih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya adalah bagaimana kita memilih strategi dalam pengambilan keputusan. Ya, ini saya lakukan yang pertama untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan. Yang kedua, untuk menghindari konflik kepentingan. Jadi strategi itu saya gunakan untuk tadi, yang pertama menghindari adanya isu kode etik kepentingan, dan yang kedua konflik kepentingan. Kenapa saya menyinggung masalah isu kode etik? Karena kita menyelesaikan permasalahan pun harus melihat kode etik kita sendiri. Misal jenengan sebagai guru menyelesaikan masalah, tentunya jangan sampai melanggar kode etik panjenengan sebagai guru kan. Kalau memang mencontek itu tidak boleh, berarti kita juga harus tidak boleh melegalkan mencontek itu pada siswa. Nah, itu yang kode etik selaku guru atau pendidik di dalam mungkin pendidikan karakter untuk siswa, sehingga kita selaku pendidik tidak, istilahnya kalau contohnya nggak pelo dalam karena sudah pasti ya Pak ya. Dengan kata lain mungkin bisa berbasis pada peraturan ya Pak. Nah itu jadi peraturan itu karena harus dilaksanakan secara top down, kita nggak. Jadi yang utama adalah peraturan, kemudian pertimbangan kode etik, dan tidak lupa isunya tidak menimbulkan konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan, karena biasanya
keputusan pemimpin itu adalah banyak yang menyoroti ya Pak. Iya. Jadi menghindari itu. Kemudian yang keenam Pak, apakah ada tata kala atau jadwal tertentu Pak pada saat menghadapi penyelesaian masalah yang tentunya adalah dilema etika Pak? Jadi ada jadwalnya tertentu atau gimana? Kalau jadwal atau tata kala atau istilah yang keren sekarang lini masanya itu saya tidak pernah ada. Jadi prinsip saya menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin dengan mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan minim resiko. Cepat, Minim resiko. Tapi dengan memperhatikan SOP yang ada tadi, kalau itu memang dari unsur ketepatan kan mungkin karena ada fakta dan investigasi sehingga kita nanti akan mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Cepatnya di sini ya sesegera mungkin, artinya kita melakukan pelayanan prima selaku pemimpin, jadi bisa diselesaikan secepat mungkin sehingga masalah tidak bertambah, bertumpuk-tumpuk dan akhirnya kita sendiri malah kewalahan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang jelas minim resiko. Nah itu Jangan sampai. cari yang minim resiko. Oke. Terus yang ketujuh nih Pak, apakah ada seseorang atau mungkin barangkali faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Pak Sigit terutama atau membantu Pak Sigit dalam pengambilan keputusan yang bersifatnya ini adalah situasinya dilema etika? Jadi kalau seseorang ya tidak begitu banyak ya di sini ya, mungkin dari para senior hanya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada. Tapi kalau faktor-faktor yang mempermudah saya adalah faktor dalam pengumpulan fakta dan faktor investigasi permasalahan. Karena dengan fakta yang komplit, artinya kita mendapatkan fakta yang jelas, komplit dan sebagainya, kita mudah. Iya, investigasi lebih mendalam dan lebih akurat, di situ mendapatkan keputusan yang juga benar-benar lebih bagus. Jadi dua faktor itu yang dapat mempermudah dan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Semakin komplit, semakin mendalam investigasinya, pengambilan semakin mudah dan semakin bagus. Berarti untuk personil ini malah lebih tapi diutamakan faktornya daripada personil. Iya, personil kan biasanya hanya figur-figur mungkin di dalam keluarga. Misalnya dalam keluarga saya hanya anak laki-laki sendiri misalnya, yang lainnya saudara-saudaranya perempuan. Di situ misalnya saya memang harus mewakili misalnya bapak atau apa di dalam memutuskan sesuatu atas nama keluarga. Itu mungkin salah satu yang juga bisa memupuk rasa percaya diri saya di dalam memutuskan permasalahan-permasalahan yang ada, dan itu juga akhirnya terbawa sampai bekerja sekarang. Atau mungkin di area sekolah sendiri Pak, di wilayah sekolah ada personil yang memang dijadikan istilahnya ya, atau mungkin ada rapat, jadi setiap keputusan itu kan harus didapatkan dulu sehingga banyak personil yang dilibatkan. Iya, jadi istilahnya kita belajar dari pengalaman yang ada, karena pengalaman dengan permasalahan yang sama tetapi dengan pengalaman-pengalaman dan orang-orang yang berbeda itu bisa menambah hasanah berpikir kita dan menambah variasi-variasi kita di dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusannya itu bisa fleksibel sana sini. Jadi intinya ya pendukungnya adalah faktor dan keputusan ada di top leader seperti itu ya Pak. Kemudian yang terakhir nih Pak Sigit, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Sigit petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang dilema etika? Jadi
Eh, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat kita petik adalah kalau saya sendiri secara pribadi memahami bahwa sebenarnya pada diri kita itu sudah tertanam suatu prinsip-prinsip di dalam pengambilan keputusan secara lahiriah, maksudnya kita sudah sebenarnya sudah ya yang unsur bawaan itu prinsip-prinsip sudah ada pada diri kita sendiri tanpa kita sadari, sehingga akhirnya menentukan kecenderungan kita di dalam pengambilan keputusan. Jadi saya seseorang sangat mempengaruhi pada saat pengambilan keputusan. Artinya ya di mana kita dulu, istilahnya lingkungan kita dulu, tempat kita mungkin belajar dan sebagainya juga akan berpengaruh di situ, karena ya prinsip-prinsip itu tertanam dari semakin banyaknya juga jam terbangnya ataupun apa juga akan mempengaruhi di situ. Termasuk kasus di etika ya? Iya, jadi semakin banyak kita menyelesaikan kasus-kasus itu di sekolah, semakin bertambah pula kita memiliki banyak keterampilan. Iya, keterampilan mengambil keputusan dan menangani, sehingga juga pribadi secara emosi kita juga lebih tertata dengan semakin banyaknya. Dan mungkin SOP-nya jadi semakin bagus ya Pak untuk aplikasinya. Ya. Saya kira seperti itu saja Pak Ziki. Terima kasih atas waktunya, dan ini sangat bermanfaat buat saya karena paling tidak minimal saya adalah sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mau tidak mau harus seringkali membuat keputusan, di mana keputusan itu adalah kadang benar-benar yang dalam hal ini adalah dalam situasi yang namanya dilema etika. Demikian Pak Sigit, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kris. Hari ini saya sowan ke Pak Krisna terkait dengan tugas saya, yaitu untuk kegiatan CGP Pak, untuk mewawancarai Pak Krisna. Di sini kaitannya dengan tugas modul 3.1 Pak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan Pak, sekitar 8 yang akan saya tanyakan terkait dengan pengalaman Pak Krisna. Mungkin sudah sekian tahun untuk menjabat sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Pak Krisna dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak? Dua hal itu, kalau yang pertama itu sesuai dengan aturan, kalau yang satunya itu sebuah kebijakan. Kalau etika itu kecenderungannya yaitu sudah menuju kepada sebuah aturan. Tapi kalau rujukan moral itu nyimpangnya sedikit. Kami contohkan kasusnya itu pada etika yaitu sebuah kasus di mana sebuah kasus itu sebetulnya, atau menurut kasus itu kasus siswa lah, misalnya di situ siswa itu seharusnya sudah kita keluarkan, namun karena kepentingan lebih baik atau lebih banyak dan juga pertimbangan anak, itu kita tidak semata-mata membunuh anak tadi supaya bagaimana anak itu tidak jadi sekolah. Artinya anak itu dilepas, putus sekolah, dan akhirnya jadi pengangguran dan sebagainya, bukan. Tapi yang menjadikan pertimbangan lebih penting lagi itu bagaimana anak itu tetap sekolah, bisa meraih cita-cita masa depannya. Saya contohkan yaitu bahwa pelanggaran siswa dalam menurut aturan bahwa anak ini sudah melanggar aturan dan sudah harus dikeluarkan dari sekolah. Namun kalau anak itu kita keluarkan begitu saja, maka anak sudah putus sekolah, pengangguran dan sebagainya. Bahwa seharusnya sudah kita keluarkan, namun tidak kita keluarkan supaya nanti tidak menjadi virusnya sekolah itu jatuh anak
kita pertahankan. Wah, kan luyane apa? Itu kan jadi virus. Lu bocah kayak lah gitu. Oke. Nah, akhirnya kita panggil orang tua, kita arahkan bahwa anak kita kembalikan, tetapi kita carikan sekolah alternatif sekolah lain yang mau menerima anak itu sehingga anak tetap sekolah bisa menamatkan belajar. Itu kan jangan dari bujukan. Nah, ya bujukannya mas ini kan kelas di situ tidak baik seharusnya, tidak baik. Kalau bisa ya coba bagaimana kita melakukan sebuah bujukan orang, namun melakukan sebuah kesalahan, tapi kesalahan itu bukan kesalahan mutlak. Artinya kesalahan yang masih bisa ditoleransi, kesalahan yang tidak ditoleransi. Satu contoh misalnya yaitu rekanan pengadaan atau kita mendapatkan bantuan di dalam pelaksanaannya kita itu bisa menghemat biaya. Kalau dalam aturan itu kelebihan anggaran kita harus dikembalikan ke kas negara. Tetapi di sini kita tidak kembalikan. Jadi kan sebuah kesalahan. Tidak kembalikan, namun kita kembangkan. Misalnya dari gedung, saya mau itu kamar mandi bisa mengembangkan jadi tambah kamar mandi. Pengadaan buku, saya mau nengok 40 bisa juga jadi 45. Itu sudah penyimpangan. Tapi ya melakukan penyimpangan tapi aja salah mutlak tadi. Kalau bisa saya simpulkan, kalau dilema etika ini cenderung berpegang pada peraturan ya Pak ya, tapi kalau kecukupan moral ini lebih fleksibel sedikit ya. Kemudian yang kedua Pak Trisna, dalam menjalankan pengambilan keputusan ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, ini ada nggak Pak untuk bagaimana cara pengambilan kebijaksanaannya Pak? Untuk pengambilan kebijakan atau keputusan kaitan dengan dua pendapat yang atau dua permasalahan yang sama-sama benar, di situ kita akan melakukan musyawarah mufakat lakukan dan di mana dua kepentingan itu nanti kalau itu betul-betul dua-duanya itu benar ya kita lakukan, kita cari jalan tengahnya, sehingga dari kedua belah pihak itu bisa menerima, dua belah pihak itu bisa menerima. Dan seandainya tetap ada perbedaan, ya tetap kita harus menengahinya. Ya nanti yang ketidakcocokannya nanti itu yang sebagai kontrol. Ketidakcocokan itu sebagai kontrol. Si A tidak cocok di Z-nya, ya berarti ya si A nanti harus mengontrol bagian Z tadi. Si B tidak boleh bagian Y-nya, mengontrol sebagai yang tiga kecocokannya itu di mana itu merupakan sebagai kontrol dan evaluasi. Jadi ditambahkan musyawarah mufakat, tapi di sini tetap ada harus keputusan kontrolnya ada ya Pak, karena untuk menguatkan suatu hasil di musyawarah seperti itu Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Trisna lakukan selama ini Pak? Dalam sebuah pengambilan keputusan itu jelas kami tidak mungkin akan mengambil keputusan sendiri, tidak. Kami tetap akan mengambil langkah, kami kumpulkan dari rekan-rekan stakeholder yang ada di sekolah, orang-orang tertentu yang tentunya yang bisa kita ajak bicara kaitan dengan masalah itu. Bukan berarti yang semuanya nanti harus sama persis pengetahuannya dengan enggak, tapi kalau memang itu kasus yang kesiswaan ya berarti kesiswaan kita libatkan, itu bagian apa sarpras dan sarpras kita libatkan. Kita mengumpulkan personil yang terkait. Jadi intinya Pak Trisna ini sangat mengutamakan musyawarah ya Pak, terutama adalah hal-hal yang terkait dengan masalah yang dihadapi ya Pak. Ya. Kemudian di sini hal-hal apa saja selama ini Pak Trisna yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Itu keputusan yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu prinsip bagi kita yang pertama kita sendiri sebagai pemimpin harus berbasis aturan. Aturan perundangan yang kita betul-betul kita pahami betul. Setelah itu baru nanti kita itu menyampaikan atau mengumpulkan teman-teman yang terlibat. Kita samakan persepsinya sehingga pengambilan keputusannya jelas.
Jadi tetap aturan jadi patokan Iya, ya. aturan kalau Walaupun nanti kontrol tetap dibuat ya Pak, Iya, karena kontrol. untuk mengikat permasalahan ini ya Pak. Kemudian tantangannya apa ini kalau dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika Pak? tantangannya ya untuk mereka yang tidak sejalan akan berpedoman bahwa kita disalahkan, kita diapakan, kita seolah-olah mereka yang tidak sesuai dengan anu kan seolah-olah terpojok. Nah, terus bagaimana kita untuk menyelesaikan atau memberikan pemahaman benar kepada teman-teman yang seperti itu ya? Ya jangan ngomong. Ya, tetap ya kita sambil. Sehingga apa yang kita harapkan itu persepsi yang dari teman yang tadinya tidak sama ya kita sama. Jadi intinya menyatukan persepsi ya Pak, karena pasti dalam suatu organisasi kan akan banyak pendapat ya Pak. Terus berikutnya Pak Krisna, untuk melakukan ini penyelesaian kasus-kasus dilema etika, Pak Krisna melakukan penjadwalan khusus atau bisa apa dilakukan tanpa ini Pak, tanpa berkala seperti itu? Untuk penyelesaian masalah-masalah kalau bisa saya usahakan setiap kali ada permasalahan segera kita selesaikan, karena kalau tidak kita selesaikan maka masalah kecil akan menjadi besar dan tentunya dengan berlarut-larutnya sebuah permasalahan menjadikan pertanyaan dari anak kita itu berubah. Kita ini ada masalah ngomong baik terus segera tidak diambil tindakan. Kalau saya tidak perlu untuk menjadwalkan. Ini kita jadwalkan juga perlu. Ya, kalau ada permasalahan yang urgent yang harus kita selesaikan segera kita selesaikan. Tanpa hitungan Tanpa hari ya Pak. hitungan hari. Iya, berarti hari itu langsung diselesaikan. Dengan prosedurnya dikumpulkan. Oke, kumpulkan dari setiap teman-teman itu bagaimana. Yuk, yang masalah seperti ini. Bagaimana apa dan sebagainya. Akhirnya kalau seperti menentukan kalau seperti ini. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Krisna dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Itu yang dalam mempermudah kami dalam bekerja dalam pengambilan keputusan ya teman-teman itu sendiri. Semua Dia berpotensi semua untuk potensi untuk dilakukan. saya minta pendapat kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang lebih coba. Jadi kalau kaitan A berarti dengan guru ini, kaitan B dengan ini. Kita kan tahu proses karakter dari teman-teman dan nantinya itu pemahaman dari teman-teman itu kita harus tahu benar. Tapi kalau itu seseorang ya Pak, faktor nggak ada ya Pak? Nah, Faktor pendukung tidak ada. Jadi kalau saya simpulkan berarti Pak Krisna mengelompokkan permasalahan sesuai dengan mengelompokkan pembahas sesuai dengan permasalahan yang ada seperti itu. Kemudian yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Krisna petik dari pengalaman Pak Krisna dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? itu hal yang sangat-sangat saya perhatikan dan tidak mungkin akan saya tinggalkan kaitan dengan pengambilan keputusan begitu dia bagaimana, yaitu kita harus betul-betul melaksanakan musyawarah mufakat. Kita tidak bisa meninggalkan musyawarah mufakat karena dengan adanya musyawarah mufakat jelas di situ bukan kepentingan pribadi, namun itu kepentingan bersama demi majunya sepakat. Jadi kesimpulannya memang musyawarah mufakat itu penting sekali ya Pak dalam suatu organisasi, apalagi dalam memimpin pembelajaran ya Pak di sekolah. Oke, Pak Krisna, terima kasih untuk hari ini Pak, banyak sekali yang saya dapatkan, semoga bermanfaat buat saya Pak nantinya yang minimal saya dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran organisasi seperti itu Pak. Oke, saya kira itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak.